apabila Tuhan menurunkan sebuah kitab sesudah diturunkannya suatu kitab sebelumnya, ya, hal itu menyatakan bahwa kitab yang sebelumnya, yang terdahulu itu, ya, sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena beberapa hal. Salah satunya saja karena telah dirubah oleh tangan manusia dengan adanya kitab yang diturunkan belakangan. Ya. Maka ketika diturunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, maka kitab Taurat yang datang terdahulu itu sudah tidak berlaku lagi, dan kewajiban bagi kaum Yahudi untuk berpedoman atau berpegang kepada kitab Injil. Nah, demikian pula, ya, ketika diturunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, maka kitab Injil sudah tidak berlaku lagi, ya. Dan kewajiban bagi kaum Yahudi dan Nasrani untuk menjalani kehidupan ini, ya, sebagai pedoman hidup hanya berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya di channel Fakhrul Zaini Al-Alabi. Semoga sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya masih berada di Pulau Maratua, ya, salah satu pulau terindah di Indonesia, ya. Nah, ini cuacanya agak kurang bersahabat, ya, karena begitu kencang anginnya, ya, ombak air laut juga sangat besar, ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dengan momentum, ya, bulan suci Ramadan, yang pada bulan suci Ramadan ini juga diturunkan Al-Quran, ya, tentunya kita perlu mengambil hikmah daripada diturunkannya Al-Quran, ya, kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, ada sebuah artikel yang sangat bagus, ya, dengan judul verifikasi kitab suci, ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ya, saya ingin menceritakan, ya, apa yang dituliskan oleh penulis ini di dalam artikelnya, ya, bahwa dia bercerita tentang temannya. Apa ceritanya? Bahwa pada suatu hari seorang Nasrani datang ke rumah teman saya. Seorang Nasrani itu mengutarakan maksudnya ingin mengetahui lebih dalam tentang kitab suci Al-Quran, ya. Jadi maksudnya ingin belajar tentang Al-Quran kepada teman saya. Sebagai timbal baliknya, ia juga menawarkan untuk mengajarkan kitab suci agamanya, yaitu Alkitab, kepada teman saya. Spontan saja, ya, teman saya bilang kepada Nasrani itu, bagaimana mungkin saya mempelajari kitab saudara, sedangkan kitab saudara tidak ditulis dalam bahasa aslinya. Berbeda dengan Al-Quran, kitab suci umat Islam yang ditulis dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Subhanallah, ya. Ya, memang tidak dapat dipungkiri, ya, bahwa terjemahan tidak mampu menampung maksud apa yang dikehendaki oleh bahasa aslinya. Sehingga sedikit demi sedikit
tentu saja hasil terjemahan tersebut bisa menjauh atau melenceng dari maksud yang dikehendaki oleh bahasa aslinya. Apalagi jika yang menerjemahkan memang sama sekali tidak mengerti dengan maksud yang dikehendaki dalam bahasa aslinya tersebut. Ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, suatu hal yang sangat menarik dari kitab suci umat Islam ini adalah bahwa Al-Quran ya, sejak pertama kali diturunkannya hingga sekarang, ya, bahkan hingga akhir zaman nanti, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kita bisa menemui Al-Quran ini di rumah-rumah umat Islam setidaknya ada dua bentuk. Jadi Al-Quran yang bisa kita temui di dalam rumah-rumah umat Islam itu ya ada dua bentuk. Yang pertama, Al-Quran dalam bentuk bahasa aslinya saja, tanpa terjemahan. Yang kedua, Al-Quran dalam bahasa aslinya disertai dengan terjemahan. Nah, jadi dua bentuk inilah yang biasa ada di rumah-rumah orang Islam. Tidak ada yang ketiga. Tidak ada yang ketiga. Tidak ada terjemah Al-Qurannya saja. Kenapa? Karena kalau hanya terjemah Al-Qurannya saja, itu bukan Al-Quran. Ya. Kalau disebut dengan terjemah Al-Quran, itu bukan Al-Quran. Ya. Karena yang disebut dengan Al-Quran apabila dia dalam bahasa Arab. Nah, itu yang harus diingat. Jadi Al-Quran yang berada di dalam rumah-rumah umat Islam itu ada dua model. Ya. Yang pertama modelnya adalah bahwa Al-Quran dalam bahasa aslinya saja, dalam bahasa Arab. Yang kedua, Al-Quran plus terjemahnya. Nah, itu ya. Jadi tidak ada yang ketiga. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, nah, bentuk yang pertama ini tadi ya, Al-Quran dalam bahasa aslinya saja tanpa terjemahan ya. Meskipun tanpa terjemahan ya, membaca bahasa aslinya saja bagi umat Islam itu sudah bernilai ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak mengerti artinya. Ya, meskipun tidak mengerti artinya. Makanya anak-anak kita yang belajar Al-Qur'an ya, itu dari Iqra 1 sampai Iqra 6 kemudian baca Al-Qur'an ya. Itu bahasa aslinya saja dibaca ya. Itu sudah bernilai ibadah. Sudah bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian adapun dalam bentuk yang kedua ya, walaupun ada terjemahannya, misalnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, akan tetapi tidak boleh meninggalkan bahasa aslinya. Nah, makanya tadi Al-Qur'an dan terjemahnya. Jadi di sampingnya ada Al-Qur'an, di sampingnya ada terjemahnya ya. Kenapa ya? Karena apabila terjadi perbedaan hasil penterjemahan dari satu orang dengan orang yang lainnya, maka dapat dilakukan konfirmasi langsung kepada bahasa aslinya. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, namun demikian, sahabat-sahabat sekalian, terjemahan yang diakui ialah penterjemahan yang dilakukan oleh suatu tim ahli penterjemah Al-Quran di setiap negara itu ada ya. Jadi ada yang diakui, misalnya di Indonesia itu ada memang tim untuk mensahkan penterjemahan Al-Quran. Ya, jadi itu yang resmi dari pemerintah ya, sebagai standarisasi ya. Sehingga dengan adanya standar tersebut ya, sudah pasti akan terhindar ya dari penyelewengan dan perubahan oleh tangan-tangan berdosa manusia. Nah, sahabat-sahabat sekalian
yang berbahagia. Berbeda halnya dengan kitab suci umat Islam yang terdahulu, ya. Baik itu kitab Taurat, ya, kitab umat Islam, kitab Taurat dan kitab Injil, ya. Kenapa? Ya, karena kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang dalam bahasa Ibrani itu sebagai bahasa aslinya. Nah, kitab umat Islam ini hingga sekarang, ya, tidak lagi bisa ditemui bahasa aslinya. Nah, jadi bahasa aslinya itu sekarang sudah tidak ada lagi. Artinya apa? Artinya kitab Injil, kitab Taurat yang sekarang ini hanya dapat ditemui terjemahannya saja. Tidak ada bahasa aslinya. Nah, itu yang perlu kita ingat. Nah, maka dapat dipastikan, ya, baik umat Nasrani maupun umat Yahudi yang diturunkan kepada mereka, ya, kitab Injil dan kitab Taurat ini, ya, maupun umat Islam hingga sekarang ini tidak pernah melihat kitab Injil dan kitab Taurat yang aslinya, yang dalam bahasa aslinya. Nah, hal ini tentunya mengundang banyak pertanyaan, ya. Apakah masih ada kitab Injil dan Taurat yang berbahasa aslinya? Kalau ada, kenapa umat Islam, umat Nasrani, ataupun umat Yahudi, ya, tidak pernah melihatnya, apalagi membacanya? Kenapa tidak pernah terdengar ada orang yang ingin belajar, ya, menghafal, ya, ingin belajar maupun menghafal kitab Injil ataupun kitab Taurat? Nah, kemudian selamatkah, ya, maksud atau makna yang dikehendaki Tuhan dalam bahasa aslinya setelah diterjemahkan? Nah, ini jadi tanda tanya. Misalnya pada awalnya kitab Injil ini kan berbahasa Suryani. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis misalnya. Kemudian dari bahasa Perancis diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Inggris misalnya. Kemudian dari bahasa Inggris kemudian baru diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, apakah dari proses penterjemahan yang demikian, maksud dari firman Tuhan akan selamat dari perubahan? Bagaimana jika prosesnya lebih panjang lagi? Sungguh mustahil ia akan selamat dari perubahan. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, ini tentu saja tidak hanya pada kitab Injil, akan tetapi juga pada kitab-kitab umat Islam lainnya. Seperti kitab Taurat dan Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, maka secara ilmiah, kitab yang tidak mempunyai bahasa aslinya lagi seperti itu dapat disebut kitab yang tidak asli lagi atau tidak otentik. Dari segi bahasa aslinya atau tidak aslinya saja, tentunya orang yang berakal, ya, orang yang berakal sehat dapat memberikan penilaian yang objektif. Manakah kitab suci yang otentik? Manakah kitab yang otentik? Ya. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Ya. Di dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji untuk memelihara, ya, dan menjaga Al-Quran dari segala bentuk penyelewengan dan perubahan, sehingga tetap asli sepanjang zaman hingga akhir zaman, tetap asli, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran dan sungguh kami pula yang memeliharanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga Al-Quran, ya, dan Allah ini sangat menepati janjinya. Ya.
sangat menepati janjinya, maka tidak akan ada yang sanggup, tidak akan ada yang sanggup merubah isi Al-Quran walaupun satu ayat. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang akan memeliharanya. Dan sudah menjadi ketetapannya pula bahwa ia tidak akan pernah menjamin atau berjanji untuk menjaga dan memelihara kitab-kitab suci yang lain. Jadi kitab-kitab yang terdahulu itu tidak pernah Allah berjanji untuk memelihara dan menjaganya. Berbeda dengan kitab Al-Quran. Kalau pada kitab Al-Quran Allah berjanji akan memelihara dan menjaganya sepanjang masa. Nah, itu beda ya. Jadi ada jaminan dari Allah, Al-Quran itu akan terjaga sepanjang zaman. Sehingga wajar ya, dan dapat dibuktikan secara ilmiah ya, kenapa umat Islam sangat yakin bahwa kitab umat Islam yang terdahulu, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, jika masih ada sampai sekarang ini, maka pasti sudah tidak asli lagi. Karena telah dirubah ya oleh tangan-tangan kotor manusia. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kalau kita urutkan ya, kitab besar umat Islam itu dari yang pertama ya, yaitu kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bahasa Ibrani. Isinya apa? Isinya menerangkan hukum-hukum syariat dan akidah yang benar dan memberi kabar gembira akan datangnya seorang rasul akhir zaman dari keturunan Ismail alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga mengisyaratkan ya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang dengan membawa syariat yang baru. Nah, jadi di dalam kitab Taurat itu sudah disampaikan bahwa nanti akan datang Nabi akhir zaman, namanya Nabi Muhammad SAW, dan dia akan membawa syariat yang baru. Sebagai petunjuk untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga menerangkan tentang hari kebangkitan, ya. Hari kebangkitan dari kubur, ya, dan berkumpulnya manusia di padang mahsyar kelak di akhirat ya. Nah, kemudian kitab suci yang kedua ya, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Kipti. Nah, apa isinya? Isinya adalah doa-doa, zikir-zikir, nasihat-nasihat, dan hikmah-hikmah ya. Nah, kitab ini tidak membawa syariat yang baru ya, karena dia masih memakai syariatnya Nabi Musa alaihissalam ya di dalam kitab Taurat. Jadi Nabi Daud ini dia diperintahkan untuk mengikuti syariatnya Nabi Musa yang berada di dalam kitab Taurat. Nah, kemudian kitab suci umat Islam yang ketiga yang besar juga adalah kitab besar, yaitu kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam putra Maryam dalam bahasa Suryani. Isinya apa? Ya, isinya sama ya dengan kitab Taurat, yaitu mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Menjelaskan ya dan melengkapi sebagian hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat ya. Dan yang tidak boleh ketinggalan ya, bahwa di dalam kitab Injil juga mengabarkan akan lahirnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang terakhir ya, kitab umat Islam ya, yaitu kitab Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada semulia-mulia para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Nah, kitab Al-Quran ini adalah kitab penghabisan, kitab-kitab ketuhanan, kitab-kitab hukum. Ya. Jadi kitab terakhir. Nah, karena posisinya adalah sebagai kitab terakhir, ya, maka salah satu fungsi dari kitab suci Al-Quran itu adalah sebagai korektor.
sebagai korektor, ya, sebagai kitab yang mengoreksi, ya, dan menyempurnakan atas sekalian kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, jadi kitab yang diturunkan sebelumnya itu banyak, ya. Jadi ada 3 kitab yang besar tadi, ya, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian ada suhuf-suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul, ya. Suhuf-suhuf itu namanya lembaran wahyu, ya, yang tidak dikodifikasikan, yang tidak dibukukan seperti kitab-kitab yang besar, ya. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya pada Nabi Adam alaihissalam, ya, ada diturunkan 10 suhuf, 10 lembaran wahyu, ya, kepada Nabi Adam alaihissalam. 50 suhuf misalnya kepada Nabi Sis, ya, anaknya Nabi Adam. Ada 30 suhuf pada Nabi Idris alaihissalam. Ada 10 suhuf pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada 10 suhuf pada Nabi Musa. Nah, jadi Nabi Musa ini dapat kitab besar, kitab Taurat, juga dapat lembaran-lembaran wahyu. Ada 10 suhuf, ya. Nah, itu, ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, dengan demikian, ya, apabila Tuhan menurunkan sebuah kitab sesudah diturunkannya suatu kitab sebelumnya, ya, hal itu menyatakan bahwa kitab yang sebelumnya, yang terdahulu itu, ya, sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena beberapa hal. Salah satunya saja karena telah dirubah oleh tangan manusia dengan adanya kitab yang diturunkan belakangan. Ya. Maka ketika diturunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, maka kitab Taurat yang datang terdahulu itu sudah tidak berlaku lagi, dan kewajiban bagi kaum Yahudi untuk berpedoman atau berpegang kepada kitab Injil. Nah, demikian pula, ya, ketika diturunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, maka kitab Injil sudah tidak berlaku lagi, ya. Dan kewajiban bagi kaum Yahudi dan Nasrani untuk menjalani kehidupan ini, ya, sebagai pedoman hidup hanya berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran. Ya. Nah, dengan diturunkannya Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, maka sangat mustahil, ya, apabila Al-Quran mengalami perubahan dan penyelewengan sebagaimana kitab-kitab terdahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hukum Al-Quran ini kekal sampai hari kiamat. Tidak mungkin terjadi perubahan dan pergantian sebagaimana jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bacakan tadi. Nah, oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab yang paling otentik di muka bumi saat ini, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia sejak awal diturunkannya. Ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salah hilap mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.